فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخواني الكرام، kembali kita akan membaca kajian kitab Ma'alimul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Simbol-simbol metode hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau akan bawakan kepada kita 7 simbol. Dan masih kita berada di simbol yang ketiga, masih di kajian yang terakhir, dan apabila masih ada waktu kita akan ambil simbol yang keempat. Simbol yang ketiga adalah keimanan. Berkaitan dengan rukun iman. Beriman kepada Allah, bahwasanya Allah memiliki hak diibadahi dan jangan disekutuai. Dan seterusnya di antara rukun iman beliau susulkan juga beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian perkara keimanan beliau terangkan harus terpenuhi padanya 3 syarat: beriman dengan lisan, anggota tubuh, dan hati. Kali ini kita akan mengambil materi tentang masih keimanan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa qauluhum yazidu bil iman, ya, yazidul imanu bit ta'ati kama qala ta'ala. Dan perkataan mereka kembali kepada Ahlus Sunnah karena ini mengkaji tentang ideologi mereka perihal keimanan. Perkataan mereka, keimanan bertambah dengan ketaatan. Nah, semakin banyak ketaatan, semakin tinggi keimanan. Dari sisi lain, semakin sedikit ketaatan, semakin berkurang keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berkata, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini dari ayat pada perkataan Allah, zadathum imanan. Kita artikan dari atas. Sesungguhnya saja orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Orang mukmin sejati demikian. Ketika nama Allah disebut, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dibacakan Al-Quran, diperdekatkan pembacaan hadis, hal-hal yang berkaitan seputar agama, syariat, ketaatan, keimanan mereka bertambah. Ini orang mukmin sejati demikian. Al-haq apabila disampaikan kepada orang mukmin, al-haq tersebut akan semakin menambahkan keimanan. Namun ketika al-haq disampaikan kepada mereka, kepada orang tersebut, malah sebaliknya menolak, tidak menerima. Bisa jadi orang itu bukan orang mukmin. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di antara sifat-sifat orang mukmin juga adalah terhadap Rabb mereka berserah, bersandar. Tawakal artinya bersandar, berserah diri. 3 sifat bagi orang mukmin dalam ayat ini. Pertama, nama Allah disebutkan, hati mereka gemetar. Ayat Allah dibacakan, bertambah keimanan mereka. Sifat mukmin yang terakhir adalah
mereka bertawakal kepada Allah. Dan inti dari ayat ini berkaitan dengan materi di atas pada pembukaan linknya ini. Penyebutan tentang zadathum imanan. Keimanan itu bertambah. Keimanan bertambah. Jadi keimanan ibaratnya seperti ada statistiknya. Kadang melonjak tinggi, terkadang juga turun drastis, terkadang sejajar. Dan keimanan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan kepada orang-orang yang telah diberi hidayah, ya, penambahan hidayah. Jadi barakallahu fikum jami'an, hidayah yang sudah ada pada diri kita, kalau tidak dipelihara, kalau tidak dijaga, dia akan berkurang, bahkan bisa hilang. Demikian keimanan. Makanya dalam satu hari paling sedikitnya kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, paling sedikitnya 17 kali dalam sehari. Hidayah perlu untuk terus ditambah dan ditambah. Seandainya pun tidak ditambah, paling minimnya bertahan. Jangan berkurang. Berkurang bahaya. Karena berkurang dan terus terkuras bisa habis, waliyadzubillah, jadi murtad. Namanya di sini adalah hidayah terus bertambah. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Ya, orang yang telah berdiri hidayah, Allah tambahkan kepada mereka hidayah mereka. Wa qala ta'ala, masih penyebutan dalil-dalil dari penulis. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Kata Allah, apabila surat tidak diturunkan kepada mereka, terhenti sejenak Al-Quran, wahyu tidak turun. Ada yang antara mereka mengatakan, siapa di antara kalian bertambah keimanannya? Siapa di antara kalian? Khitabnya ini, ayat ini turun. Nah, sesuai dengan redaksinya, surat ini adalah surat At-Taubah. Kalau At-Taubah berarti turun di periode Madaniyah. Madaniyah khitab Al-Quranul Karim hanya kepada dua pihak. Pertama, orang munafik dan orang mukmin. Jadi dua orang yang akan diperinci oleh Allah di sini adalah salah satu dari dua ini, orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin pertama. Faman ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, bertambah keimanan mereka, wa hum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Sahih. Keimanan bertambah, harusnya orang itu gembira. Kalau datang kepada dia ilmu agama, malah dia menolak, tidak senang dengan keimanan, tidak senang dengan ilmu tersebut, tidak bergembira dengan ilmu tersebut, bisa jadi dalam hatinya terdapat penyakit. Karena seperti ini setelahnya. Wa man ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang terdapat dalam hati mereka penyakit, yakni orang munafik. Orang munafik. Fazadathum rijzan ila rijzihim, Allah tambahkan penyakit yang sudah ada, penyakit berikutnya. Orang munafik hatinya berpenyakit. Makanya jenis hati, macam hati terdapat atau terbagi menjadi 3. Hati yang selamat atau hati yang sehat, hatinya orang mukmin. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi wa la tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb, janganlah Engkau celakakan aku pada hari kiamat.
Hari di mana tidak bermanfaat harta benda serta anak keturunan, kecuali yang datang kepada engkau menghadap dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Hatinya orang mukmin. Jadi satu yang kedua adalah hati yang berpenyakit. Ini artinya orang munafik. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ini juga dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hati yang sakit. Hati yang sakit artinya hati yang seandainya datang kepada mereka nasihat, dia menolaknya. Kemudian jadi satu yang ketiga, hati yang berikutnya adalah hati yang mati. Dan jadi ada hati yang mati. Meskipun pemilik hati tersebut masih berjalan, melangkah di atas permukaan bumi, hatinya mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, seandainya engkau nah, orang-orang kafir engkau beri nasihat mereka atau engkau tidak beri nasihat mereka, tidak akan berubah mereka. Nasihat masuk pun tidak akan pernah berubah karena hatinya mati. Nah, ini 3 jenis hati. Orang munafik atau ciri orang munafik, datang kepada mereka hidayah, datang kepada mereka petunjuk, datang kepada mereka pembelajaran keimanan, tidak bermanfaat. Waliyadillah, barakallahu fikum jami'an. Ikhwan kiram, dinamika kehidupan Ahlussunnah wal Jamaah taklim dan taklim setiap harinya. Artinya setiap harinya mereka mendengar petunjuk, mendengar arahan, mendengar nasihat, mendengar dibacakannya ayat dan Al-Quran, ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari dinasihati. Kalau datang nasihat kemudian tidak mau berubah, jangan sampai. Hati kita bukan tergolong hati yang sehat. Bisa jadi hati kita tergolong hati yang sakit atau bahkan mati. Setiap hari mendengar nasihat, setiap hari mendengar dibacakan ayat, dibacakan hadis. Dari ayat yang kita baca, orang beriman ketika datang kepada mereka nasihat, bertambah keimanan. Bila mereka seiring dengan waktu terusnya berjalan menuntut ilmu, semakin membaik keadaannya. Bukan ibaratnya seperti jalan di tempat, berjalan tapi tidak maju, tidak ada peningkatan. Seperti orang munafik, hanya berkostum kaum muslimin, tapi isi hati mereka isi hati orang-orang kafir. Wa qala ta'ala wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan berkata Allah yang Maha Tinggi, bertambah orang-orang yang beriman keimanan mereka. Jangan hanya terpaku dengan keimanan yang sudah ada. Cukup keimananku sudah cukup. Orang seperti ini sangat mudah sangat mudah dikenali. Orang yang hanya mengatakan bahwa saya cukup, imanku sudah cukup. Terlihat dari mereka bahwa saya tidak mau menuntut ilmu, tidak mau taklim, tidak mau belajar. Mereka pikir keimanan segitu cukup. Padahal keimanan kalau tidak disirami, barakallahu fikum jami'an, tidak disirami dengan ketaatan, tidak disirami dengan siraman ilmu, pengetahuan agama, iman itu bisa layu, bahkan bisa kering dan mati. Makanya butuh hal-hal yang menambahkan keimanan. Salah hal yang paling menambah keimanan kita adalah menghadiri majelis ilmu, karena dibacakan ayat-ayat Allah di depan. Tadi telah disebutkan ciri-ciri orang mukmin dari surat Al-Anfal. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Hal yang paling mudah didapati untuk menambahkan tingkatan keimanan kita adalah menghadiri majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hadis. Nah, ini dalil yang penulis bawakan kepada kita beberapa jumlah ayat tentang keimanan itu bertambah. Keimanan bertambah. Orang yang berakal sehat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar ayat-ayat di atas, berarti dia selalu berambisi, antusias, bersemangat untuk terus menambahkan keimanan sampai ajal menjemput.
Wa amma anna al-imana yanqusu fa innahu yanqusu hatta rubbama la yabqa minhu illa misqalu darratin aw habbatin min khardalin. Adapun bahwa keimanan itu berkurang, bahwa dia berkurang sampai-sampai terkadang tidak tersisa dari keimanan itu kecuali hanya sebesar biji sawi atau bibit benih, biji-bijian. Nah, keimanan bisa berkurang, bahkan bisa habis. Keimanan bisa berkurang, bahkan bisa habis. Terkadang kita bisa menilai dari diri kita sendiri ketika keimanan kita berkurang, jadinya malas ibadah, jadi condong kepada dunia. Nah, ketaatan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan diremehkan. Kalau seperti ini bahaya. Yang lebih berbahaya lagi kalau keimanannya kurang, malah dia tidak sadar, dia tidak menyadarinya. Keimanan ketika berkurang, ini yang kita dapati. Sinyal-sinyal yang datang kepada kita jauh dari agama Allah, lebih condong kepada dunia, mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Ketaatan yang tadinya kita rutinkan, mulai kita tinggalkan satu demi satu. Dan tanda-tanda lemahnya keimanan juga adalah ketika ditegur dan dinasihati malah tidak mau menerima. Nah, keimanan bisa berkurang bahkan bisa hilang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau akan landasan hukumnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, melihat artinya dengan mata kepada dia, di hadapan dia, falyughayyirhu bi yadihi, maka rubahlah dengan tangan dia. Tangan ungkapan tentang kekuatan. Mampu merubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Kalau itu dibawa tanggungan kita, orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, rakyat, pemimpin terhadap rakyat, dan semisalnya, ini ditempuh merubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisani, bila tidak mampu dengan tangan, mungkin bukan dibawa wewenang tanggung jawab kita, orang lain di luar sana. Kita nggak sanggup untuk berubah dengan tangan, dengan kekerasan, dengan kekuatan. Paling minimnya adalah ini dia. Dirubah dengan lisan, artinya dinasihati, ditegur, disampaikan bahwasanya wahai saudaraku, engkau salah. Ini dalilnya. Sampaikan, ditempuh dengan cara-cara yang bijak dan arif. Wahai saudaraku, engkau salah. Ini dalilnya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak mampu lagi dengan lisan, tidak bisa nasihati, mungkin akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, lebih dahsyat. Orang tersebut mungkin lebih akan bersikap brutal, membahayakan diri kita, pribadi kita. Apabila tidak mampu, paling minimnya adalah dengan hati mengingkari. Artinya benci perbuatan kemungkaran tersebut. Tidak sanggup untuk merubah, angkat kaki dari tempat ditegakkannya kemungkaran. Tapi ketika masih berdekatan, masih ada di lokasi tempat ditegakkannya kemungkaran, dengan tidak ada pengingkaran berupa tangan dan lisan, berarti ini ikut menyetujui kemungkaran tersebut. Nah, paling minim adalah mengingkari dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, dan ini jelas selemah-lemah keimanan. Wallahi begitu banyak kemungkaran di hadapan mata kita, tak sanggup kita untuk merubahnya. Hadis ini datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Datang dari sahabat yang sama, masih tentang materi yang sama, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, namun diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia riwayatkan hadis ini, dia pun riwayatkan hadis akan kita baca. Sampai dia menangis karena tanggung jawab mengingkari kemungkaran. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La yamna'anna ahadakum haibatun nasi ay yaqula fi haqqin idza ra'ahu aw sami'ahu aw syahidahu. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali menghalangi kalian kewibawaan seseorang untuk kalian mengatakan al-haq pada kemungkaran yang kalian lihat, kalian dengar, kalian saksikan. Nanti ketika seseorang melakukan kemungkaran di hadapan mata kita, ternyata orang tersebut memiliki kewibawaan lebih tinggi derajatnya daripada kita, entah dari sisi umur atau ilmu atau status sosial, kepemimpinan misalnya. Nah, di sana pemimpin kita sebagai rakyat. Namun Nabi SAW mengatakan bahwasanya jangan sampai kewibawaan orang tersebut menghalangi kita untuk mengatakan al-haq. Ketika salah siapapun dia, tempatkan dia di posisi yang salah, kemudian jadikanlah al-haq lebih besar daripada siapapun dan ditegur. Ketika melakukan hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri sebagai perawi dia mengatakan bahwasanya sambil mengucurkan air mata, wallahi begitu banyak kemungkaran yang tidak sanggup kita rubah sambil mengucurkan air mata. Pengakuan kesalahan, insaf. Di sini barakallahu fikum jami'an. Di antara cara-cara meningkatkan kualitas keimanan adalah ingkarul munkar. Kualitas keimanan akan bertambah. Kebalikannya, ketika kemungkaran ada di hadapan mata kita, kemudian kita tidak mengingkarinya karena kita mampu, ini termasuk hal-hal yang bisa menurunkan dengan drastis yang namanya keimanan. Agama Islam seperti ini, adil. Ketika orang salah, dia salah. Orang itu salah di hadapan mata kita, kita tidak ingkari, kita juga salah. Ini agama Islam. Orang melakukan kesalahan, dia salah. Tapi kita hadir di tempat tersebut, kita melihat orang melakukan kesalahan dan tidak kita ingkari, dia salah, kita salah. Akan bab tersendiri tentang ingkar mungkar termasuk ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang paling menonjol adalah ingkarul mungkar. Tidak mendiamkan satu kesalahan pun. Kalau terjadi pada orang-orang di bawah tanggungan kita sebagai sosok kepala keluarga, istri melakukan kesalahan harus ditegur, kalau tidak kita yang terancam dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai segenap orang-orang beriman, peliharalah diri kalian kemudian keluarga kalian dari api neraka. Kita sebagai kepala keluarga memiliki anak-anak melakukan kemungkaran dan kita tidak mengingkarinya, termasuk juga dalam ayat ini, keimanan kita lemah. Dan dalil yang begitu kuat dalam sisi pendalilan dari judul materi di atas, bahwasanya iman itu berkurang dari perkataan Nabi SAW, wadzalika daful iman, dan demikian itu lemahnya keimanan, serendah-rendahnya tingkatan kualitas keimanan. Keimanan berkurang. Ini pun termasuk di dalamnya, dari balik hadis ini terdapat anjuran untuk mencari tempat tinggal yang komunitasnya adalah ahlul khair semuanya, orang-orang baik. Karena kalau kita tinggal di lokasi tempat tinggal yang penduduknya adalah para pelaku kemungkaran, tidak akan mungkin bisa kita mempertahankan kualitas tingkatan keimanan kita. Keluar rumah, lihat kemungkaran, tak bisa diingkari. Bahkan terkadang di dalam rumah saja kemungkaran masuk. Terkadang orang memutar musik dengan suara yang besar. Keluar rumah, bertetangga, di jalan, di kampung, dan seterusnya. Itu termasuk anjuran untuk kita mempertahankan tingkatan kualitas keimanan kita, carilah
tempat tinggal yang keseluruhannya adalah ahlul khair, para pelaku kebaikan. Wa qala ta'ala, masih lanjutan keimanan itu berkurang. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Ayat ini turun kepada orang munafik. Anda tahu di keterangannya. Kata Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Mereka yang orang munafik terhadap kekufuran pada hari itu lebih dekat daripada keimanan. Jadi dua sisi yang berbeda, di sebelah ada iman, di sebelah ada kufur. Di mana menempatkan orang-orang munafik? Nah, kita ulangi. Dua sisi yang berbeda, satu keimanan, satu kekafiran. Orang mukmin berada di lingkaran keimanan. Orang kafir berada di lingkaran kekafiran. Ini tidak diragukan. Namun posisi orang yang munafik di mana? Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, mereka terhadap kekufuran lebih dekat daripada keimanan. Mereka tergolong orang kafir. Orang munafik kafir. Makanya dalam setiap momentum tidak ada yang namanya sikap tengah. Tidak ada. Camkan baik-baik itu. Dalam setiap fitnah, dalam setiap kejadian, tidak ada yang namanya sikap tengah. Karena perhatikan, hanya ada dua dalam setiap keadaan. Mukmin. Nah, karena kita mulai dari yang paling tinggi, tauhid, lawannya syirik. Tidak ada di tengah-tengah. Iman, lawannya kufur, tidak ada di tengah-tengah. Ada orang yang memposisikan diri di tengah, orang munafik, mau berada di antara orang mukmin dan orang kafir. Allah vonis mereka di kafir, lebih dekat. Sunnah dan bid'ah tidak ada di tengah. Nah, tidak ada di tengah. Pasti condongnya kepada kebatilan. Ketaatan dan kemaksiatan juga tidak ada di tengah. Yang ada hanya maksiat, tak selesai. Bahkan di kehidupan akhirat pun hukumannya demikian, tidak ada di tengah. Kalau bukan surga, ya neraka. Ketika terjadi satu tragedi, kemudian terjadi perselisihan pendapat di dalamnya, apalagi dalam permasalahan misalnya akidah dan manhaj. Kalau bukan betul, pasti salah. Berbeda dengan permasalahan fikih yang di dalamnya terdapat kelonggaran untuk berijtihad, tapi dalam perkara akidah dan manhaj hanya ada dua, pahit atau manis, hitam atau putih. Tidak ada sikap di tengah. Ini ayat paling kuat mengatakan bahwasanya tidak ada jalan di tengah. Fadalla ala annahu yakunu hunaka mu'minun qaribun minal kufri li dhafi imanihi. Menunjukkan kepada kita bahwa ada di sana orang mukmin lebih dekat kepada kekufuran karena lemahnya keimanannya, ya. Orang munafik. Dalam surat An-Nisa, akhir surat An-Nisa, Allah menerangkan tentang hakikat orang-orang munafik karena mereka bermain-main dengan agama. Ada kepentingan mereka datang ke orang mukmin, tidak ada kepentingan mereka lebih dekat kepada orang kafir. Makanya Allah menerangkan bahwasanya innal ladzina amanu tsumma kafaru lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila. Orang-orang beriman kemudian kafir lagi, esok hari beriman kemudian kafir lagi. Itu orang munafik. Sifat orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang hadis berikutnya. Kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan terdapat 70 lebih atau 60 lebih tingkatan atau cabang. Keimanan itu bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Ini mendapat menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ada yang paling tinggi, nanti akan datang keterangannya. Ada yang paling rendah. 60 lebih atau 70 lebih derajat tingkatan keimanan. Yang paling mulia adalah perkataan la ilaha illallah. Kegiatan kosong, tidak ada kerjaan, daripada melakukan hal yang tidak bermanfaat, ingin menambah keimanan, berpikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bertambah keimanan. Keimanan bertambah. Yang paling
afdal dari tingkatan keimanan adalah la ilaha illallah. Selain mengucapkan dengan lisan, dipraktekkan juga dengan anggota tubuh, dengan hati. Nah, wa adnaha imatatul adani tariq, dan yang paling rendah dari tingkatan keimanan adalah menyingkirkan yang mengganggu di jalan. Ganggu di jalan raya ada paku. Nah, kadang orang mungkin menyepelekannya. Cuma paku, biarkan. Karena ketika kita menyingkirkannya, kemudian orang lain selamat, kendaraan mereka tidak bocor bannya, bertambah keimanan kita. Ada kotoran yang mungkin mengganggu jalannya kaum muslimin, kita singkirkan, bersihkan ke pinggir jalan, bertambah keimanan tanpa perlu mengeluarkan biaya, tenaga, dan membuang-buang waktu. Terkadang hal-hal semacam ini merupakan kesempatan emas. Ada hal-hal yang mungkin mengganggu di jalan, ada sampah. Nah, ini yang paling rendah dari tingkatan keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk bagian daripada cabang keimanan. Cabang keimanan. Perhatikan di sini, hadis ini memberikan isyarat kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah perihal keimanan. Syarat keimanan kami baca kemarin dari perkataan penulis, keimanan adalah ucapan lisan. Berikutnya amalan hati dan amalan anggota tubuh. Terdapat dalam satu hadis ini sekaligus. Yang paling mulia adalah qaulu la ilaha illallah, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah amalan lisan, la ilaha illallah. Yang paling rendahnya amalan anggota tubuh, entah tangan kita atau anggota tubuh yang lain kita, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, anggota tubuh. Kemudian al-haya, di antara cabang keimanan adalah rasa malu, dan malu tempatnya di hati. Malu tempatnya di hati. Mencakup tentang 3 syarat 6 terpenuhinya keimanan. Amalan lisan, la ilaha illallah, anggota tubuh, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Amalan hati, rasa malu. Fadalla ala anna al-iman darajat. Fadalla ala anna al-iman darajat. Menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat artinya ada tingkatan atas bertambah, ada tingkatan di bawah merendah, berkurang. Lahu mustawa a'la bil muqabil lahu mustawa adna. Dia ada tingkatan tinggi, ada juga tingkatan rendah. Padahal dzalika ala annahu yazidu wa yanqus. Menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan itu bertambah dan juga berkurang. Nah, keimanan bertambah dan berkurang. Nah, setelah mengkaji kajian-kajian semacam ini, ikhwanul kiram, sebagai motivasi bagi kita bahwasanya hendaknya kita sebagai pelaku keimanan untuk terus menambahkan keimanan kita. Terus menambahkan keimanan kita. Nah, mungkin cukup apa yang telah kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Pertemuan berikutnya kita akan ambil judul bab baru tentang simbol yang keempat, cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang akhir. Subhanallah.